Baik, rekan Bima, mungkin bisa diinformasikan kekerasan apa saja yang dialami oleh korban MRR ini. Iya, berdasarkan keterangan pihak keluarga bahwa selama disekap dan dianiaya, korban mengalami berbagai penganiayaan, diantaranya tangan diborgol, kaki diikat menggunakan kabel, alat vital ditaburi bubuk cabai lalu dibakar, kemudian kepala belakang dihantam tabung gas ukuran 3 kilogram, kemudian korban juga ditelanjangi, dipaksa memakan batu kerikil dan puntung rokok, sekujur tubuhnya disundut oleh rokok, kemudian bagian kepala atau muka itu sempat dilempar tong sampah berbahan besi, sempat dilempar eh, asbak berbahan beling, kemudian bagian sekitar tulang ekor ataupun paha sempat dihantam menggunakan stick golf, dan penganiayaan lainnya itu berupa menggunakan tangan kosong ataupun ditendang. Selain kekerasan fisik, korban juga mengalami pelecehan seksual karena dia ditelanjangi dan saat dalam posisi tersebut dia difoto dan kemudian hasil foto dokumentasi itu dijadikan bahan lelucon oleh para pelaku di akun grup media sosial mereka. Baik, rekan Bima, untuk lanjutan proses hukumnya sendiri itu seperti apa, rekan? Apakah sudah ada informasi dari pihak berwajib untuk pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku? Baik, untuk pada 19 Juni 2024 lalu, korban dan pihak keluarganya sudah melaporkan kasus ini ke SPKT Polsek Duren Sawit dan laporan sudah diterima dengan pasal 333 atau tentang perampasan kemerdekaan atau penyekapan. Namun setelah 2 pekan ditangani unit Reskrim Polsek Duren Sawit pada 8 Juli 2024 8 Juli kemarin, penanganan kasus diambil alih dari unit Reskrim Polsek Duren Sawit ke Polres Metro Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan dari tim penasihat hukum bahwa pasal yang disangkakan terhadap para pelaku sementara masih pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan. Namun pihak keluarga dan penasihat hukum berharap bahwa Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur nantinya dapat menjerat para pelaku dengan pasal berlapis, baik ini tentang pengeroyokan ataupun pelecehan seksual, pornografi ataupun dan lainnya. Kemudian untuk alat bukti yang sudah dapat diamankan dari tim penyelidik, diantaranya keterangan korban dan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Khusus Duren Sawit yang menandakan bahwa korban perlu menjalani pemulihan medis lebih lanjut dalam jangka waktu yang belum dapat ditentukan karena trauma yang diderita. Sampai saat ini, saksi yang sudah diperiksa dari pihak pelapor itu diantaranya korban sendiri, kakak korban, ibu korban, dan seorang saksi lainnya. Sementara untuk pihak terlapor, berdasarkan keterangan dari pengacara pada hari berdasarkan keterangan pengacara terakhir bahwa pihak terlapor sampai saat ini belum diperiksa sehingga tim penasihat hukum dan pihak warga khawatir bahwa para pelaku ini nantinya akan menghilangkan barang bukti seperti CCTV ataupun barang-barang seperti tabung gas, asbak, tempat sampah dan lainnya yang digunakan untuk menganiaya korban. Baik, rekan Bima, kita nantikan kelanjutannya dari kasus ini. Kita harapkan hukum yang setimpal dan korban bisa lekas pulih kembali. Terima kasih atas laporan dari Anda, rekan Bima. Selamat bertugas kembali. Dengan korban yang transaksi jual beli ya, secara itu mereka eh, jual beli dengan persentase 60-40 pada saat itu. Lalu mereka transaksi pertama berhasil, dua berhasil, lalu pada transaksi keempat ini ada sedikit gangguan dari pihak korbannya untuk mengembalikan atau melunasi pembagiannya itu. Lalu karena mereka merasa kesal si pelaku utama ini, ya pelaku utama melakukan ngajaklah si korban ini untuk bertemu lagi gitu kan di suatu kafe di bilangan Duren Sawit gitu kan. Lalu pada saat itu ternyata bukannya diajak berbisnis kembali, malah dilakukan penyekapan gitu kan. Dan penyekapan ini luar biasa sadis ya teman-teman semuanya, karena bisa disebutkan bahwa korban ini mengalami trauma yang sangat serius karena selama mereka menyekap korban ini diborgol, kakinya diikat, lalu bagian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.